banyak ranjau paku Iya. di seluruh Jakarta. 3 bulan 3 kuintal. Siapa sih yang menaruh ranjau-ranjau itu? Pernah jam 12 malam itu kena ranjau paku, ibu-ibu kena ranjau paku itu 7 cm. Udah saya ambilin, kita dilempar botol, Pak. Sama siapa? Halo Pak Siswanto. Halo, selamat siang. Sore, malam, soalnya yang nonton terserah ya. Mau nonton malam, mau nonton siang terserah Pak ya. Ya. Dan ada Mbak Amel sebagai motor entusias juga. Halo. Ya, halo Mbak Amel dan Pak Siswanto. Kayak bapak sama anak ya. Mungkin pantas kali. Kalau bapak anak oke lah. Ya. Jangan ngarep yang lain. Udah ya, pantasnya di situ aja ya Pak. Saya udah 50, Pak. Wah, beda jauh loh sama saya. Tapi jadi kita perkenalkan dulu nih buat Just Friend, Pak Siswanto ini siapa sih? Jadi Pak Siswanto ini dari tim Saber. Saber itu apa? Bukan cyber ya. Ini Saber. Sapu bersih paku. Ntar lupa. Ini saya mau nanya nih. Pakunya nih, Saber kan sapu bersih. Berarti saber gitu harusnya. Sapu bersih ranjau paku. Oh, tetap nggak ada pakunya dari mana Pak? Saber pepak gitu harusnya Pak. Sebenarnya rencana dulu gini. Saber pak saya gitu. pernah punya inisiatif saberanku. Saberanku. Sapu bersih ranjau paku begitu sebenarnya. Oke. Seperti itu. Itu jangan salah, Mas. Apa? Dulu tuh Kalau jangan salah berarti benar. gini. Dulu saya katakan saber itu nggak sembarang saya katakan saber. Oke. Setiap nyapu ranjau paku tuh moto selalu gini. Saber. Ya, masa sih Mas? Ya. Duh, saya nggak bohong itu. Sabar. Iya. Kata-kata saber itu sudah cocok belum, udah pantas belum gitu. Oh jadi di Ha-ha. Pak Siswanto sendiri sambil di motor Ha-ha. sambil ngomong sabar. Karena itu kita mendirikan komunitas itu, Ha-ha. sapu ranjau paku itu waktu itu saya kata-kata saber itu pantas nggak? Sapu bersih. Seperti itu gitu loh. Ini bukti Ya. kalau Pak Siswanto melakukannya dari hati. Iya. Iya kan? Makanya sampai dipikirin, namanya aja dipikirin. Luar biasa. Jadi dia ini bisa kita bilang pahlawannya jalan raya. Wah, tepuk tangan dong. Luar biasa. Terima kasih Pak Siswanto. Kan nggak cuma Pak Siswanto doang, di tim Sabar juga ada teman-temannya juga, ada timnya juga yang mengamankan jalan raya dari paku-paku yang disebar oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Betul. Nah, di sebelahnya Pak Siswanto ini ada Mbak Amel. Mbak Amel ini adalah motor entusias, hobi banget sama motor, Betul. ya. Yap. Karena jarang loh, maksudnya biasanya kan kalau hobi motor, walaupun sekarang udah mulai banyak ya, cewek-cewek pada hobinya motor, tapi kan tetap mayoritas motor tuh ya pasti cowok, Iya. ya kan? Dan dia juga punya channel YouTube yang isinya hampir semua tentang motor, ya. Otomotif Entusias lah ya. Apa channel YouTube-nya? Mels Amalia. Mels Amalia. Jadi silakan kalau Just Friend pengen mampir ke channel YouTube-nya Mbak Mel, silakan lihat. Di sana isinya ada apa aja? Risol ada, Risol? Oh, nggak ada sih, aku lempar sih jualnya. Ada apa aja? Apa sih channel YouTube-nya apaan aja? Aku lebih ke review, Review motor. modifikasi motor, terus aku lagi suka ngoprek motor sendiri sih kalau sekarang. Jadi keseharian tuh bener-bener sukanya tuh bener-bener ngoprek ya? Ngoprek sendiri karena kan aku lagi hobi balap sebenarnya. Oh, balap karung. Balap karung. Tapi pakai motor. Pakai motor. Gimana tuh caranya? Jadi emang lagi hobi balap, jadi Ya, jadi suka ngulik ngoprek ya? sendiri. Iya, ngulik. Astaga, canggih banget Pak. Saya nambah bannya nggak bisa Pak. Saya ganti oli aja susah. Dia udah ganti oli mah. Saya tolong gantiin oli motor saya bisa. Aku tinggal merem sih kalau. Oh iya. Bawa ke bengkel soalnya. Nah, ini kita ngobrol nih. Ini pasti banyak sekali cerita-cerita dari dua narasumber kita kali ini yang menarik dan bisa jadi inspirasi buat kita semua. Pak Siswanto awalnya membuat tim Saber ini dan udah berapa lama sih? Baik. Sebenarnya tahun 2010 2010 ya. Heeh. Banyak ranjau paku Iya. di seluruh Jakarta. Dari Jakarta Barat, Bidan Mogot, Jakarta Pusat di Roksi, Majapahit, Jalan Veteran. Belum di Bekasinya, belum di Gatot Subrotonya itu. Iya.
Itu kan. Saya bilang kenapa? Waktu itu Jakarta darurat Ranjau Paku. Nggak ada habis-habisnya, Mas. 3 bulan 3 kuintal. Pakunya. Kita dapatkan 3 kuintal. Nah tapi 2010 itu apa yang membuat Pak Siswanto akhirnya apakah Pak Siswanto menjadi korban atau gimana? Emang waktu itu emang kita korban juga ya. Sempat jadi korban. Terus dan lokasi Ranjau Paku itu nggak jauh dari rumah saya. Di mana Pak Siswanto Di rumahnya? Danmogot. Di Danmogot. Ya. Jadi lokasinya Kebetulan sebelum Pak Rohim dulu. Pak Rohim itu yang duluan. Terus saya lihatin tuh sore, ini orang ngapain, dia bilang gitu kan. Ternyata Pak Rohim ngambilin paku. Wah ini wilayah dekat rumah saya ini, dia bilang. Oh jadi ada Pak Rohim terlebih dahulu. 2010 itu. 2010. Pak Rohim itu 2010 itu antara bulannya 6, saya 2010 bulan 10 akhirnya saya bergabung. Bergabung dengan tim Saber ini. Pak Rohim lebih duluan daripada saya. Iya, jadi ceritanya Pak Sis ini ngelihat Pak Rohim lagi di jalan. Oh ngapain nih? Iya. Ambilin paku. Setiap sore itu saya lihat itu, saya pulang kerja itu saya lihat setiap sore. Ternyata terus kita kenal dengan Pak Abdul Rohim, terus kita telepon-teleponan. Setiap pagi terus dia lewat situ, Pak Sis, banyak Ranjau Paku, tolong dibantu. Karena dia kan harus berangkat kerja itu kan. Pertama kali Pak Sis ngelihat Pak Rohim lagi ngambilin paku, membersihkan ranjau paku itu, apa yang ada di benaknya Pak Sis akhirnya bergabung? Ya setelah kami ambilin, ternyata Ranjau Paku itu nggak ada habisnya. Oh ini ada indikasi nggak benar ini. Ternyata Tiap hari selalu ada? Bukan tiap hari, tiap jam malah. Jadi ada yang... Ya kita ambilin ya. Loh, tahu-tahu tadi sudah bersih di sini. Tahu-tahu ada paku. Jangan-jangan si paku itu saling berkembang biak ya? Iya. Kaget, jadi kita kaget. Wah ini nggak bisa main-main berarti ini kan. Harus kita lawan ini kejahatan ini seperti itu. Ya karena itu kejahatan. Iya. Jatuhnya kan. Akhirnya kita nyari magnet dulu tuh. Magnet. Kalau belum punya magnet waktu itu kita ambil pakai tangan. Berarti itu kan di jalan raya Pak, banyak mobil yang... Karena waktu awal pertama itu kita belum tahu kalau Ranjau Paku itu kan dari logam itu harus pakai itu kan. Kita belum punya magnet. Iya. Jadi Gitu ngambil kan. satu. Iya. Nggak takut. Dan kendaraan kencang itu pakai apa? Pakai daun. Gini daun itu kan. Hati-hati banyak Ranjau Paku. Antusias pengendara motor lumayan bagus. Akhirnya pada pelan-pelan gitu. Bantuin ngambilin pakai tangan. Terus saya punya inisiatif, ini nggak bisa diambil dengan tangan ini. Harus pakai besi berani saya bilang. Seperti itu. Akhirnya inilah. Ya. Jadi Jasfriend mungkin ngelihat apa yang dipegang sama Pak Rohim ya, ini kayak senjatanya ya. Ya ini tongkat sakti. Tongkat sakti itu ada paku-pakunya. Karena satu paku itu bernilai 100.000 ya Pak. Sekarang gini. Jadi kan Pak Rohim lumayan nih 100.000. Ada gitu nggak? Enggak ya? Jadi kan gini. Kita satu paku ini sangat berharga sekali untuk kami ya. Untuk kami ya, kami relawan ini. Karena satu paku ini nilainya ya kalau mungkin hanya nambel ban aja ya. Kalau kecelakaan nyawa. Betul. Ya itu. Tapi ada nggak Pak Rohim yang akibat Pak Siswanto, Pak. Pak Rohim salah. Saya terkesima dengan gadanya itu. Ya, Pasis. Yang Pasis ngelihat dengan mata kepala sendiri ada kecelakaan yang mengakibatkan kecelakaan sampai ada nggak? Ada. Pasis. Ada. Pernah jam 12 malam itu kena Ranjau Paku, ibu-ibu sama bapaknya. Rumahnya jauh, Mas. Iya. Di daerah Sepatan sana. Kena di Danmogot itu. Iya. Kena Ranjau Paku itu 7 cm. Udah saya ambilin karena itu gelap ya. Tahu ada lagi aja. Masih ada yang nggak kelihatan lah ya. Karena Ranjau Paku bonceng anaknya oleng tuh. Iya, oleng tuh. Oh, teriak tuh dia tuh. Teriak. Begitu itu akhirnya kan ya sampai histeris lah itu kan. Mau itu. Ya itulah kan. Ya semua kalau orang Jawa bilang masih untung dia bilang itu kan. Kalau orang Indonesia nggak cuma orang Jawa. Setiap ada kejadian masih untung. Masih aja ada untungnya ya. Dan waktu itu kan akhirnya ya nggak jauh itu ada. Nah itu pertanyaan berikutnya saya sebenarnya tadi. Siapa sih yang menaruh ranjau-ranjau itu? Ya kita nggak berani menyebut itu pelaku. Kita nggak berani. Selalu katakan oknum kejahatan. Iya. Karena banyak sekali yang manfaatin. Mungkin nggak hanya untuk mungkin Ranjau Paku ya, mungkin kalau mungkin banyak kempes, mungkin ada indikasi ke penodongan. Iya, begal, apalagi sekarang. Iya. Saya pernah ngomong juga di Roxy, pernah kena kempes, paku. Ibu dekatin bapaknya.
ibu dekatin bapaknya, saya bilang gitu. Saya bawel Pak, itu gerimis-gerimis Pak, pagi-pagi habis subuh. Saya nyapu ranjau paku, nggak lama Pak dijambret, HP-nya tes, ambil kabur. Saya udah bilang ibu. Pasti jadwal mengambil ranjau pakunya itu jadwal tugasnya gitu. Kapan aja? Kita kalau habis subuh itu udah siap-siap, semua alat maritnya udah kosong semuanya, ya kan, udah kosong, bersih, nggak ada paku. Kita jalan, akinya udah kita cas, ya udah terang sekali kan, itu kan pakai yang panjang tuh kalau pagi saya. Akinya? Aki, jadi saya ada alat tuh ada 2, panjangnya 1,5 meter. Itu untuk apa? Ya untuk nangkap ranjau paku. Kok kenapa harus pakai aki? Harus terang. Oh. Karena kalau malam hari itu pakai ini nggak kelihatan. Oh, ada lampunya gitu. Ada kan? lampunya. Ada lampunya, saya desain lampunya, ada strobo gitu kan. Kalau saya pakai lampu kayak ini, kalau dari jauh kan udah kelihatan. Oh, Iya. ada apa ini? Iya. Ternyata tangan polisi, saya bukan polisi, saya hanya relawan. Karena ini pemberian. Dari pihak Harus polisian. safety ya. Kalau dari jauh kena lampu kan nyala nih. Iya. Jangan sampai kita nolong orang tapi kita celaka. Celaka juga. Ya. Jadi memang bertugasnya tuh dari subuh. Ya. Dan pernah nggak sih mergokin orang yang lagi nebar? Ini bagus sekali nih. Oh iya dong saya. Gitu dipuji. Ya. Amel sebentar ya Mel. Nggak diajak ngobrol dulu nih Amel. Bentar ya Mel, sabar ya. Lihat dulu aja Bang. Lihat dulu aja. Lihat dulu aja Bang Mel. Kali ini agak nanya Bang. Aku juga mau tahu Mas. Bang Mel kalau mau duduk dulu situ boleh. Nanti kalau soal motor, saya dulu juga penggiat motor juga. Ya udah Pak ceritain dulu. Udah ceritain dulu Mas Sis. Kan gini Pak, kalau pagi itu saya udah melakukan kegiatan ini. Mungkin orang nggak tahu. Iya. Ranjau paku udah bersih kan. Kenapa saya lakukan pagi hari? Orang mau berangkat bekerja, mau ngantar anak sekolah, Iya. itu tidak terjebak ranjau paku. Mulia sekali ya Allah. Saya tidak luar ada biasa. pamrih orang mau ngomong apa, bodoh amat Pak. Ah. Ya. Sampai saya dibilang pawang paku lah, orang Iya. kerjaan lah, tetangga saya diem aja. Tapi apa yang dilakukan Pasis ini kan berarti menyelamatkan ratusan bahkan ribuan nyawa sebenarnya kan? Ya, Iya kan? ya mohon maaf Pak ya. Ini tidak bisa dilihat dengan mata, Pak. Iya. Harus dengan mata hati. Wah, gila. Dalam sekali ya. Anak senja nih banyak puisi-puisinya nih. Luar biasa nih Kalau Pasis. kita melihat paku, hanya paku, Iya, super iya, paku. iya. Tapi kalau kita melihat mata hati, Hmm. satu ranjau paku ini nilainya Pak, luar biasa untuk keselamatan. Nah makanya tadi aku tanya pernah ada yang mergokin nggak dia si orang oknum itulah lagi. Kebetulan yang di Daan Mogot, kami relawan sapu bersih ranjau paku yang menangkap pelakunya oknum itu. Oh. Kami di keren. Roxy, Jakarta Pusat, Hmm. pelakunya nangkap kami relawan sapu bersih ranjau paku. Oh. Kita tidak hanya ngambilin paku, Tapi betul. Menangkap. Siapa sih sebenarnya? ini? Tapi nggak takut Pak, itu juga kan biasanya kalau orang yang jahat biasanya lebih galak dari kita Betul. Bahkan kita mau ditabrak pernah. sama si pelakunya itu. Kita Dan mau ditabrak, dikatain, dikebar motor. Ayo, berani kamu. Kita udah siapin, kita bawa ini kabur. Seperti itu. Oh. Seperti Tapi ngomong aja gitu. Bener itu apa si pelakunya itu seperti yang tadi ada oknum-oknum tukang. Karena mereka sudah sindikat. Oh, udah sindikat. Jadi gini, Mas siapa sih Mas Angga ya? Rohim. Jadi gini, Dia ngebales loh, dia sakit hati kayaknya gara-gara tadi salah. kenapa itu ya? Ada yang khusus ganti ban, Nah. ada yang khusus suplai ban dalamnya itu. Oh, Jadi- si paku-pakunya tuh beda-beda. Ada yang khusus cuman ganti ban. Kan saya pernah apa ya? Mbak Mel, maaf ya, bentar ya. Pernah tausiah, ya mohon maaf saya kan nggak ini ya. Saya tidak menuduh kalian. Iya. Di sini banyak ranjau paku. Hmm. Dengan dari Sumber Waras sampai Gajah Mada itu cuma 3 kilo 800 meter. Wajar nggak? Oh. Wajar nggak? Iya, iya. Saya bilang ini, Mas, mohon maaf, saya nggak nuduh kalian. Di sini banyak ranjau paku. Saya nggak nuduh, saya bilang itu. Karena apa? Jangan sampailah kalian mencari uang tapi mencelakakan orang lain. Iya. Nah, yang apa yang kalian cari itu nanti akan ditanya. Hmm. Ya, saya sampai bergetar saya ngomong. Karena ya maksudnya ya apa yang sudah dilakukan Pak Sis ini kan pengennya juga ya udahlah lu nggak usah terus-terusan Sempat kami juga didatengin Pak.
ada mediator, tukang ojek itu kan, Pak, ada apa Pak? Sabar nggak usah ngambilin paku Pak, nanti kasih duit 3 juta sebulan. Saya bilang sampaikan sama orang yang ngomong itu, kami nggak sih uang 3 juta. Kalau 4 juta aku mau gitu. Iya lah Pak, itu benar, saya nggak bohong Pak, itu aneh itu. Mediator yang datang itu kan. Iya. Dengan adanya relawan tuh Pak ya, relawan kami relawan sapu bersih Ranjau Paku, penghasilan dia turun drastis. Biasanya dia tuh kredit motor sampai 12 motor tuh Pak. Nah, sekarang nggak gara-gara itu bayar Pak. Iya pasti. Nah sekarang ke Amel ya. Amel udah berapa lama nebar paku itu? Awalnya sih cuma coba-coba ya. Nah, diburemin ya, yang Amel diburemin ya, terus suaranya dibedain. Tapi Amel pernah nggak ngalamin kena ranjau paku itu? Pernah, karena kan memang hari-harian kita kan Naik motor kan ya, di jalan ya betul. kan. Nah, tapi waktu itu tuh Amel nggak tahu kalau itu tuh ranjau paku. Emang Ya udah, cuma maksudnya kayak ada paku aja di jalan ya, gitu mungkin ya. Iya, nggak sampai negatif thinking ini ada orang-orang yang sengaja nebarin paku gitu. Jadi ya udah, saat itu Amel lagi di daerah Tebet. Tebet itu pernah Amel pertama kalinya kena paku. Terus teriak nggak sakit gitu kena paku kan kalau ban motor. Oh bannya. Maaf nih. Anda tahu nggak kemarin di Tebet ditangkap pelakunya? Oh iya. Jangan-jangan yang dulu lagi. Jangan-jangan yang dulu. Saya bisa ketemu nggak? Pelakunya itu di Tebet tuh, oknum penebar Ranjau Paku ditangkap sama ojol. Oh. Dia lagi nebar. Akhirnya ya karena pagi hari, akhirnya sempat pindah di bulan-bulanan masanya. Iya. Tapi itu sebenarnya emang kenanya udah lama loh. Nyampe sekarang masih banyak juga ternyata. Sampai sekarang nggak ada habisnya. Ya karena itu tadi, karena itu penghasilannya mereka, kata Pasis juga. Dia nggak bisa nyicil motor, iya kan? Akhirnya kayak gitu. Tapi waktu itu sampai terjadi celaka nggak Amel? Atau cuman jadi akhirnya bocor halus saja? Kalau Amel sih ngalaminnya nggak yang gimana-gimana. Iya. Tapi Amel punya cerita ini, dia ekstrem sih. Jadi ini siapa yang? Abang Amel. Oh. Jadi dia tuh kan jalur kerjanya di daerah Dan Mogot. Di Dan Mogot. Waduh, tapi Dan ini Mogot juga Pasis, iya. banyak kan ya Pak ya? Ya itu pasti dari situ. Asalnya dari Dan Mogot ya. Itu kalau setiap pulang kerja Pak, dia tuh ngomel di rumah. Karena bannya bocor mulu. Bannya bocor bukan ditambal doang lagi Pak, sampai ganti ban dalam. Iya. Sampai ganti ban dalamnya gitu. Terus udah berapa kali kena di tempat yang sama. Di jam-jam yang pulang kerja nyampe tengah malam lah kayak gitu. Itu kena paku terus Bang. Dan enggak emang di situ sih banyak ini kan tukang tambal ban atau oknum kan. Kita tukang tambal ban kayak gitu. Nah, tapi kalau dulu kan zamannya ban tuh jari-jari ya. Kalau jari-jari itu kan di motor kalau kena paku lebih sering lebih gampang buat kempes. Jadi tubles. Iya. Nah, akhirnya dia ganti pakai ban pakai velg palang dijadiin tubles. Tapi ternyata mereka nggak ada habisnya akalnya. Apa Pak yang bukan paku seng Pak? Ya? Kayak seng gitu ya, kayak besi itu ya? Iya, tapi kayak payung ya. Coba ada nggak di sini? Macem-macem loh. Jenis-jenisnya ada ya? Ada jenisnya. Iya. Nih, Coba dijelaskan Pak. Makanya ini bolong, Pak. Nah itu bolong itu apa? Bolong tengah ini, bukan donat tapi ya. Oh iya. Coba lihat Pak, boleh nggak Pak? Nah Oh, itu. ya ini. Jadi tubles pun nggak nggak ngaruh ya. makan. Nah tadi kata Pasis tadi pakunya macam-macam ya Pak. Ada yang buat ngebocorinnya ya itu buat ban dalam, ada yang buat ban tubles aja. Cuman ini kalau mungkin kalau orang kena ranjau paku jari-jari payung ini hilang. Apanya? Hilang, atau masuk ke dalam. Rata. Karena dia nggak ada kepalanya ini, nggak ada kepala ini. Iya. Dia rata. Jadi kayak nyatu gitu ya. Tahu dari dalam kalau dia pakai ban dalam dia ngelibet. Dia akan pasti merusak ban dalam. Tapi kalau tubles ya pasti kempes halus. Iya, karena kan ada rongganya. Iya, ada Soalnya kalau rongga tubles kalau cuma paku doang kan sebenarnya masih aman ya. Iya. Tapi kalau yang pakai contohnya sekrup gini ya, ini kalau ini sekrup ini kalau kena, kalau ada cairannya dia akan nutup karena kepalanya ini, yang bolong yang di sini, yang kecilnya, ya ini kepalanya gede ini, dia nutup dan lama, mungkin 3 hari baru kempes. Baru ya bocor halus itu ya Pak. Makanya disarankan ya, mohon maaf bukan iklan ini, bukan ini, pakai cairan anti ranjau paku. Oh ada ya. Ada khusus ya Pak? Ada. Cuman ya agak sedikit ya. Terus tiba-tiba Pasis ini dia. Ada plus minusnya aja. Dia jualan. Ternyata wah lumayan nih, ini dia.
Ada plus minusnya karena itu kalau cairan itu kadang suka merusak pelek. Benar. Terus yang kedua itu pentil suka macet, susah dikompal. Tapi kalau bannya keras terus itu aman pokoknya cairannya itu. Tapi itu macam-macam ya Pak ya. Ada yang apa sih nyampe pipi gitu ujungnya di Ini nih, pakunya pipi. tuh nggak dimodif sedemikian rupa gitu loh Bang. Kalau ada kawan. Dibenerin dulu ini lagi bercanda ini pipi, dibenerin dulu. Oh itu pipi bang, gitu. Itu pipi mas, itu. Ada juga ya kalau yang modif dia kawat. Memang. Kawat segedenya ya kurang lebih berapa mili ya. Ini masih gede lagi lah kawat. Itu dimodif gini bang. Begini, tapi sengaja mah tuh dilancipin gini supaya dia posisi Berdiri. tidur itu bisa. Iya. Tapi ada juga yang di ini loh, Bang, apa sih di kulit jeruk, Ya. rambutan gitu-gitu loh. Itu ada ya? Saya pernah baca-baca di. Iya Iya, itu. pernah ada emang itu. Oh itu Sampai segitunya loh. Sendal ditaruh Ya, paku. betul. inovasi berarti ya. Ya. Mereka juga berinovasi ya. Jadi nggak kelihatan jadinya. Padahal oh itu kulit jeruk, ternyata di dalamnya ada apa. Tapi saya pernah loh Pak, pasti kayak saya juga pernah mengalami kayaknya di daerah di Gatot Subroto, di daerah depan JCC lah itu ya. Itu tapi saya nggak kena tuh. Saya nggak cuman lagi naik motor, lewat paku. Cuman saya kan orangnya positive thinking. Oh mungkin ada yang baru dari toko Beli, material jatuh gitu. Tapi di depan situ emang ada tukang tambal ban sih gitu. Jadi ya udahlah positif aja dulu. Ya. Tapi yang memang begitu ya. Nggak, ini mau nanya. Mereka yang udah ketangkep, tujuannya mereka hanya menaikkan omset mereka kan? Giliran kita kena, kita tangkap ternyata ya oknum. Ya tidak semua nakal. Iya memang. Cuma kita waktu pertama tuh ini siapa sih sebenarnya yang Iya. ini kurang kerjaan amat kan? Betul. Kita nggak berani menuduh itu. Iya pasti. Tapi setelah kita gali, kita tangkap, oh pelakunya ternyata oknum Iya. nakal. Pengen dapat lebih cepat duitnya. Maksudnya kan untuk menaikkan omsetnya Iya, mereka, omsetnya. tapi kan itu juga berbahaya buat keselamatan pengguna jalan ya. Apalagi ya lu tiap hari naik motor ya Mel. Kenapa sih milih naik motor? Karena nggak naik mobil Bang. Iya tahu, semua juga. Maksudnya kenapa nggak milih mobil? Nggak, jalanan di Jakarta ini kan kemana-mana macet, jadi Betul. lebih simpel lah naik motor kayak gitu. Iya Cuman sih. Pak sebenarnya mau nanya dong, boleh nanya kan? Boleh dong. Kalau pengendara naik motor itu kan lebih sering jalan tuh di sebelah kiri, ya kan? Sebenarnya amannya kemana sih? Maksudnya biar dari Ranjau Paku itu apa memang mereka nebarnya di arah-arah yang kiri banyak pemotor jalan apa? Memang mereka tuh dari pinggir Diangkat kanan ke gitu tengah. loh, Mel kayak lu kan anak motor di gitu loh. Jadi Di Pertanyaannya bagus kan. itu gimana sih cara menghindari ranjau paku itu kan? Iya. Tapi kan kita juga sebagai pemotor kadang-kadang kita nggak ngelihat di bawah ada pakunya kan Pak? Sebenarnya banyak titik-titik ranjau paku ya. Kenapa ya? Di Gatot Subroto itu biangnya ranjau paku. Sepanjang Gatot Subroto itu sampai MT Haryono itu Tebet itu biangnya ranjau paku. Jadi tanya tuh, di mana ya? Di jalur tengah atau jalur ini? Kebanyakan di jalur pinggir sama jalur cepat. Jalur pinggir tuh jalur motor biasanya ya. Jalur pinggir itu dari trotoar itu ke sini minimal 2 meter. Jalur cepat dari separator busway itu pun itu 1 meter. Itu ranjau paku jalur cepat. Tapi jalur tengah banyak amannya daripada di pinggir sama cepat. Oh di tengah berarti lebih banyak amannya. Lebih. Kita sendiri karena kan kita gini ya, kita nyapu ranjau paku itu tidak hanya nyapu aja. Di sekitarnya ada apa? Ini seperti apa kronologisnya? Oh titiknya di mana? Penyebarannya seperti apa? Kita pelajari terus. Terus Itu buangnya pakai apa? nah ya Pelajari baru terus. mau nanya tuh buangnya gimana sih Pak? Apa dia pakai motor terus sambil Ditebar aja. ditebar gitu atau sambil jalan dia nebar gimana Tadi sih? nggak saya bawa sih ada plastik gitu sebenarnya. Dia Ah. taruh Oh, plastiknya bolong gitu Pak? Plastik itu cuman dia diambil ujungnya. Plastik kan segi 4 begini ya. Iya. Diambil ujungnya doang itu. Diambil ujungnya terus dia dimasukin terus dikeluar kalau dipuntir gitu aja. Dipeluntir aja nanti dibuang terus jatuh. Oh. Seperti itu. Oh, terus nanti baru berserakan. Nanti ditabrak kendaraan pasti dia berserakan. Oh gitu. Jadi cara penyebarannya gitu ditabrak kendaraan baru dia menyebar. Makanya kalau kita ada ranjau paku di sini, di sekitar ini ada apa ini? Seperti itu. Ada apa nih? Yang ada nih sekelilingnya ini kan. Oh ternyata ini plastiknya ini, apa bilang kan?
Mama. Ini nih, gue latahnya mama. Ini kita kan nggak Plastik sejauh itu. hanya ini ya. Kita untuk menyelidiki Tanjung Paku ini benar-benar saya seperti apa nih kronologisnya kalau ditabrak kendaraan itu seperti apa. Ini saya pelajarin. Oh ini. Boleh saya pegang pasis? Oh yang mana ini? Pasis. Kan saya nanya boleh saya pegang pasis. Ya, Ya ini maksudnya ini. Ini Iya. Jadi pakunya dimasukin sini. Tuh, terus dilipat gini, ya dipuntir gini deh. Ah. Nah, nanti tinggal dibuang aja. Oh. Dibuang nanti ketabrak tuh sama kendaraan. Tss, dia pecah, geser, seperti itu. Oh gitu nyebarinnya. Ya. Tapi kan tadi, sorry bang, Iya. kan Pasis bilang ini Pasis setiap hari Setiap hari saya konsisten, tapi saya habis subuh banyak kan ya. habis subuh. Ya. Tapi kan biasanya kalau habis subuh udah bersih dia nebar lagi nggak? Insya Allah kalau siang nggak begitu. Nanti dia malam Soalnya panas, habis sisa. Mel. Habis sisa. Jadi dia Karena malas. dia buang ini juga taruhannya nyawa, Mbak. Oh. Mbak Mel. Kenapa? Soalnya sekali dia buang ketahuan dari bulan-bulanan orang. Iya sih. Kalau siang kan ketahuan. Gitu, Tapi berarti Bang. ada jam-jamnya Ya. Pasis ini. Makanya kalau mungkin kalau kerja. saya ambilin pagi itu mungkin sisa dari malam, mungkin jam 12 malam, mungkin jam 1 Oh. pagi itu diambil dibuangnya itu kan. Karena yang jadi ketakutan anak motor ini ya lo coba sebagai Ya, anak apalagi motor. Amel cewek ya. Ya, sebagai anak motor yang paling ditakutkan apa sih selain ranjau paku ya menurut lo? Iya, kalau ranjau paku gini kan, ya ranjau paku ya jalan berlubang Ya. gitu. Tapi kadang jalan berlubang juga ada pakunya bang. Iya. Nggak kelihatan gitu. Apalagi kalau misalnya ya kena paku Mhm. nggak menyebabkan kecelakaan langsung tapi tiba-tiba bocor kita harus berhenti. Nah, itu yang Iya. malam-malam Malam-malam perempuan juga itu yang agak Kalau misalnya begal gitu kan jam Iya. rame-rame begal juga kan. iya betul. Jadi ada indikasi ke situ ada juga jambret tapi ya rata-rata HP. Tapi kebanyakan yang di jambret itu daerah Roksi, Jakarta Pusat. Di flyover. Di flyover. Kita pagi jam 5 itu kita berangkat dari rumah itu naik flyover Roksi. Ada cewek, istilahnya Sabtu malam Minggu lah ya, mohon maaf dia kan kerja di ya gitulah, tarik apa itu tasnya suatu melosor tuh kan. Saya di seberang tuh, akhirnya gagal nggak terjadi jambretan tuh kan melosor itu kan. Akhirnya saya nungguin teman saya yang dari bandara itu, saya tolong karena dia bungsut semuanya, saya tolongin. Ya, saya bawa ke rumah sakit Sembroras nggak mau. Gitu. Nah, sedangkan motor saya masih saya nggak ada yang nungguin, itu kan jam 5 tuh. Saya telepon teman saya namanya Abu Bakar tuh. Bu di mana? Saya masih di Grogol Pak Sis, udah mau sampai dengan. Dia kalau pagi itu suka bantuin, dia anggota Saber tapi wilayah Bekasi. Kerjanya di bandara. Seperti itu. Akhirnya setelah itu kecelakaan tuh laka, saya tolongin ya. Tak bawa ke rumah sakit nggak mau. Iya. Ya. Terus akhirnya ini cerita agak panjang dikit Mas ya, maaf ya. Boleh. Nah, Saya boleh keluar dulu Mas? saya boncengin itu, ini agak lucu ini ceritanya. Saya boncengin. Awas lo kalau nggak lucu, Pak. Dia agak ngamplok tuh ya, mohon maaf. Ngamplok tuh agak gini kan. Iya. Nah, karena dia itu. Setelah sampai belakang Citraland, dia pingsan Pak. Siapa yang nggak kaget Pak istilahnya, Iya. pingsan itu kan. Begitu pingsan, nggak kuat Pak. Saya nggak kuat, jatuh. Gitu kan. Ya, ayo Jember Waras. Nggak mau, saya harus pulang Pak. Tak keren pulang tuh. Setengah 6 pagi itu, begitu saya anterin pulang, bapaknya jerit, maknya jerit, ini kan ceritanya kan. Istilahnya, ada polisi, saya bukan polisi Ibu. Kami relawan, saya bilang gitu kan. Kami relawan, saya lagi ngambil paku, kebetulan putri bapak, ibu jatuh kena jambret. Seperti itu. Terus saya bilang, Pak tolong anterin saya, motor saya di flyover Roksi, saya bilang gitu kan. Dianterin tuh Pak. Setelah dianterin, ya kan, bapaknya ngasih duit lah saya itu kan, 50.000. Ya saya bukan sombong Pak, saya tolak. Padahal saya duit saya cuma 20.000. Saya tolak itu Pak ya, saya tolak itu. Udah Pak, nggak apa-apa, saya ikhlas Pak, saya bilang itu Pak ya. Nah, setelah itu, saya tuh jam 2 sore Pak, yang kejadian tadi itu, saya nyapu ranjau paku lagi Pak. Oke. Jam 2 sore itu sampai jam 5. Saya pulang jam 5 itu, ada duit 100.000 terbang gitu Pak. Terbang itu Pak, udah tak liatin tuh 100.000 terbang gitu kan. Berhentinya tuh pas orang jatuh tadi pagi Pak. Nggak kemana-mana begitu Pak. Rezeki ya Pak. Iya itu benar-benar Pak di flyover itu. Di Terbang flyover dari nggak tahu tuh dari mana.
Ya nggak tahu. Akhirnya Pak Sis Karena di ambil. playover Rocks ini penuh apa ya, fenomena yang nggak wajar di atas itu Pak ya. Terus sama Pak Sis akhirnya diambil tuh. Jadi saya ambil itu kan ya, karena nggak ada yang punya ya udah buat Iya. bensin lah. Untung Tapi saya tolak yang 50. Untung nggak ngambil yang 50 ya. Pinter juga nih Bapak nih. Iya itu kan. Tapi Mel, lu Amel sendiri jadi motor entusias itu emang ngulik motor tuh dari umur berapa? Tiba-tiba suka banget sama motor gitu? Dari di 2019 sih. Sebenarnya baru sebenarnya. Apa yang men-trigger Amel tiba-tiba jadi bikin YouTube soal motor, terus suka banget sama motor? Apa ya, karena mungkin Amel kemana-mana lebih suka naik motor sih daripada roda 4 gitu ya. Jadi kayak udah terlalu deep aja gitu sama motor. Jadi nyampe Motornya pengen apa modif. Pak? Aku awalnya motornya Matic, Pak. Nggak sport itu tetap balas. Sport juga. Amel ini Sekarang juga, nambah, Pak, ini sport. buat just friend tahu, Amel ini juga pembalap. Dia Makanya suka itu kan. drag Itu dengan race. enteng nih Pak ya. Apa? Enteng gitu. Oh, ya. Kalau joki Badannya memang kecil ya, Pak? memang bobotnya Terbang dia, Pak. Saya dulu juga joki Pak. Oh. Saya joki Kemayoran dulu itu kan. balap liar ya, Pak. Liar. Oh, Balap tahu liar. ini ya. Ini nih yang bahaya. Gitu kan. Ini yang di Tapi musuh. saya berpikir nggak ada untungnya. Akhirnya saya, Iya. Ini nggak ada untungnya. Iya, kalau Amel kan resmi, Pak. Dia Iya. balap drag Iya. race terus. Jalan. Bahaya, Pak, kalau di jalan raya. Iya. Kalau ada ranjau paku gimana lagi balapan? Nah, itu. Jadi memang dari 2019 awalnya ya. Emang suka motor, modif dulu awalnya. modif dan lain-lain. Baru sekarang lebih ke mesin sih. Nah, ini dari Amel ya, buat para pemotor di Jakarta dan seluruh Indonesia lah ya. Kalau nemuin misalnya kena paku bocor terus tiba-tiba malam-malam, apa yang harus disiapin sih? Gini, dari pengalaman ya sekarang itu kan kita tuh nggak tahu ya ada kejahatan apa gitu di deket kita. Paling kalau misalnya untuk case ban bocor gitu itu kan pasti sering ya. Terus kita takut kalau berhenti di pinggir jalan, apalagi jalan-jalan yang Iya. rawan yang gelap bang, Betul. ya kan. Nah itu biasanya Anal sediain tang. Oke. Tang kecil itu kan biasanya kalau misalkan kena paku atau Iya, apa iya, iya. bisa buat nyambut sendiri ya kan. Karena kan susah Nggak nggak. begini nggak. Enggak. Jangan, Pak. Karena kan ada yang model pakunya itu nggak bisa dicabut pakai tangan kan Pak, susah kan Pak. Jadi harus ada tang kecil. Iya, terus habis itu sama Tak ini. buaya itu loh Pak. Oh. Iya, Iya. buaya Bang, buaya. Iya, iya. Jangan ngomong buayanya ke saya, Pak. Saya punya istri. Buaya. Terus. Sama ini pompa. Sekarang pompa itu ada yang portable. Yang kecil ya? Ya, jadi udah nggak usah yang begini-begini Bang. Ah. Ya, udah tinggal beli pompa di marketplace banyak sama ini yang buat tambal ban sendiri. TikTok, Itu apa itu? namanya ya? Kurang tahu sih nama Yang mereknya. buat tubeless. Iya, buat tubeless. Yang mungkin langsung Jadi- itu masuk langsung Iya. situ gimana? Dia udah ada stick apa sih? Stick karetnya ya? Iya, Lem- itu, lem iya, gitu iya. sama udah tinggal dimasukin gitu aja. Oh, Udah cabut dia berarti udah berarti nempel. tambal ban jalan itu. Pak. Iya, iya. Tapi Jalan-jalan, oke. dan Ya, itu sih. ini mungkin buat just friend juga ya, kalau bisa memang apalagi ngerasa bocor gitu ya di malam hari. Mungkin tipsnya adalah coba paksain jalan dipaksain jalan tempat terus sampai rame. tempat rame mungkin ya. Tempat yang ramai, tempat yang terang supaya terhindar dari kejahatan yang tidak Iya. diinginkan. Karena kalau misalnya tiba-tiba lu berhenti di tempat yang sepi, ya susah juga orang mau menolongin dan lain-lain. Tapi kalau di saat tempat ramai kan lebih Tapi enak. serba salah juga Bang, kadang kalau udah ban bocor banget, kita mau nggak mau dorong. Ya. Iya Kalau sih. sendiri gimana? Kalau masih bisa dituntun ya kan? Iya, bener Itu sih. udah rawan sih. Nah, sekarang tim Sabar nih ke Pasis lagi. Tim Sabar ini ada berapa orang, Pak? Tim Sabar nih karena nggak ada yang bayar ya, murni relawan. Iya, relawan Sabar tuh. Karena keluar masuk gitu kan. Jadi kalau dia ingin bergabung dengan relawan, selalu saya tanya, kalau kalian selanya ada apa ya, selanya peduli dengan selain saudara-saudara kita di jalan raya, pengendara motor atau pengendara yang lainnya, ayo bergabung. Tapi nggak ada yang bayar, saya tanya, nggak ada yang bayar ya. Resikonya tinggi. Kalau kamu benar-benar mau jadi relawan sejati ya, kalau berani ya tanya dulu sama keluargamu, nanti begitu kamu masuk keluargamu nggak ngasih. Karena kan tadi Pasis sempat bilang ada teman Pasis yang tinggalnya di Bekasi. Itu sebenarnya banyak relawan-relawan dari beberapa daerah. Dari Bekasi itu gini, dulu dari Bekasi itu ada 12 orang. Akhirnya
gugur tinggal 10, iya. gugur tinggal 5, gugur tinggal 2, seperti itu. Dia nggak mau, akhirnya nggak sanggup keluar, akhirnya tambah lagi ada. Ini kebetulan dapat satu orang yang rajin namanya Pak Rusmanto. Saya jadi ini Jasran jadi pada kenal sama teman-temannya Pak. Tadi ada Pak Rohim, Pak Abu Bakar, ini Pak Rusmanto. Semua dulu tuh kurang lebih itu ada antara 50, 40 sampai 100. Terbanyaknya 100 ada ya? Hampir 100 tuh ada ya? Bahkan banyak mahasiswa tuh bergabung ada. Oh iya. Komunitas-komunitas sepeda motor yang bergabung ada juga. Itu lama-lama dengan sendirinya tenggelam seperti itu. Oh iya. Jadi Karena mencari relawan sejati itu ya dengan resiko yang tinggi. sekarang tinggal berapa berarti Pak? Yang aktif lah ya? Ya, Kita sebut aktif. 33, 35. Oh masih banyak lah ya. Tapi Tapi itu seluruh- nyebar ya Pak? Iya, nyebar. Di berbagai daerah. Ada di luar Jabodetabek nggak Pak? Bekasi ada. Iya di luar Jabodetabek Pak. sorry. Kayaknya belum ada. Belum ada ya? Ya siapa tahu nih abis ini nonton Jasran ada yang dari Sumatera, Kalimantan. Wah, Kemarin di Pekanbaru sempat hubungin kita ada. ada ya? Ada yang mau. Kebetulan namanya juga sama, Siswanto juga gitu. Oh, tuh ada lagi tuh temennya dia. Iya, itu kebetulan kita kontak-kontakan juga tuh melalui Ebi. Boleh kasih tahu nomornya Pak? Itu kan. Nah kita nanya, apa yang dibilang pasti sudah berkeluarga dong, Ya betul. ya kan? Apa yang dibilang sama keluarga? Dengan apa yang dilakukan oleh Pasis? Nanti gue juga mau nanya Amel ya, apa yang dibilang, apa pandangan keluarga terhadap Amel yang cewek tapi suka motor gitu? Karena gue punya anak cewek, kayaknya dikasih motor enggak deh kayaknya. Terlalu bahaya. Iya, iya kan? Jalan raya. Nah, ini satu-satu dulu deh. Pak Sis, apa yang dilihat dari keluarga, apa yang dibilang oleh keluarga dengan apa yang dilakukan oleh Pak Sis nih? Sekarang ini bentar. Ya Allah, keburu maghrib ini kita Pak. Pertanyaan bagus nih. Wah bagus mulu saya Pak. Dengar dulu, Saya Pak. dibayar kayaknya. Gini Pak, istri saya Hah. itu tanya, Hmm. Bapak kalau buat ranjau paku alat itu berapa jutanya dibeli? Ya. Emang apa semahal itu Pak? Bapak, alat saya yang panjang 1,5 meter itu 2 juta sampai 3 juta Pak, saya desain. Itu duit pribadi Pak? Kantong pribadi. Ya iyalah kan nggak ada yang bayar nah. Iya. Ini semua saja saya las sendiri, saya rakit sendiri. Ya itu. Terus saya bilang sama istri saya, Ibu, saya membantu orang di jalan. Saya nggak mungkin saya celaka. Saya bilang, kenapa? Saya ciptakan alat ini ada lampunya, ada strobonya. Kenapa Bapak kalau malam pakai lampu lalin? Itu semua supaya apa? Kita tidak tertabrak dan tidak membahayakan orang lain atau pengendara motor di jalan raya. Itu yang membiayai, maksudnya Bapak beli lampu lalin, strobo itu pasti sendiri? Saya sendiri, istri saya nanya, makanya Sampai bela-belain. berapa aja kalau Iya. buat ini, iya aja itu saya dengan istri. Terus anak-anak ada yang protes, udahlah Pak ngapain sih Anak Pak? saya ikut nyapu ranjau Pak malah. Oh ikut juga. Anak saya ikut ranjau nyapu juga. Jadi kan kalau malam minggu itu sambil weekend, sambil jalan-jalan sama anak-anak itu di mobil saya siapkan alat yang panjang itu. Oh. Saya nyapu ranjau, Monas gitu Maya. Kita parkir itu kan. Biar kamu tahu Bapak seperti ini kalau malam hari. Ya, dia ngikutin gitu Pak. Saya nyapu ranjau, dia ngambil videonya seperti itu kan. So kadang juga ikut bantu juga. Ya, jadi istri akhirnya support atau sampai ada titik di mana yang udahlah Pak, tapi apa yang diberikan pengertiannya oleh Pak Sis? Ya lama-lama saya kasih Pengertian. arahan seperti itu, akhirnya ya sudahlah Pak, yang penting hati-hati. Ya namanya istri itu pasti apa ya? Support. Rasa khawatir itu pasti ada. Pasti ada, dan tapi kan mungkin apa yang dilakukan oleh Pak Sis juga positif ya. Saya pernah Pak ya, saya nyapu ranjau paku dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi Pak. Saya berhenti, ranjau paku itu alat saya 1 meter itu penuh Pak. Saya duduk Pak di pinggir jalan. Saya keluar dari mata Pak. Karena Kenapa saya? karena apa? Di saat orang pada tidur Pak, orang tidur malam ya pada tidur lah itu. Saya masih kelayakan di jalan raya nyapu ranjau paku. Saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan anak-anak saya nanti dimudahkan. Luar biasa. Gue Iya, deg-degan loh. Ini langsung ini bener kan? Ya, Pak, Podcast alhamdulillah, Jasara Harja tuh penuh inspirasi dan mendatangkan orang-orang yang penuh inspiratif. Jadi ini harus dicontoh sama Jasran dan yang lain-lainnya juga, bahwa segala sesuatu kita berbuat kebaikan itu bukan apa ya, ingin dapat sesuatunya lagi, ya kan, tanpa Tapi pamrih gitu. dengan keyakinan kita hidup Pak ya.
kita hidup kan tidak hanya untuk bekerja. Iya. Seperti itu, Pak. Pasis bela-belain di saat orang lain beristirahat. Dia mikirin orang-orang yang mungkin Pasis pun nggak kenal. Orang yang nggak dikenal, yang nggak akan ngelewatin jalan-jalan itu, Pasis pikirin supaya mereka aman. Supaya mereka bisa kembali ke keluarganya. Ini sangat luar biasa sekali. Saya pengen nangis. Bener, Pak. Terus itu ada lagi, Pak. Kita lagi duduk tuh, Pak, lagi nyapu ranjau paku. Itu tempat yang sama saya duduk itu, Pak. Kita dilempar botol, Pak. Sama siapa? Oknum-oknum seperti itu. Oknum yang saya duduk itu nggak jauh radiusnya, Pak, ya. Iya, Di iya. situ tak tongkrongin, Pak, sengaja itu. Itu dilempar botol. Botol itu minuman keras lah. Minuman keras dilempar saya. Saya diem aja, nggak apa-apa. Yang penting nggak kena. Kalau kena jangan sampai. Ya, kita dilempar kotoran, Pak. Di dalam plastik, Pak. Ya Allah. Plastik hitam. Lempar tuh. Saya pikir itu apa, Pak? Itu saya kayak kaki itu. Ya Allah, dengan segitunya. Sabar ya Pasis, ini Indonesia butuh banyak orang-orang seperti Pasis nih. Nah kalau Amel sekarang, Mel keluarga gimana ngelihat motoran terus tiap hari ngoprek motor? Aman sih Bang, selagi positif kan. Iya Karena sih. Positif. Tapi nggak khawatir ya? Ya khawatir pasti ada sih. Pasti Tapi ya. kan gimana caranya Amel sebagai perempuan bisa ngasih tahu kalau kegiatan Amel itu positif. Kayak gini. Bukan yang Ini tiba-tiba tujuannya. bukan tiba-tiba ugal-ugalan di jalan, enggak kan? enggak. Iya kan? Jadi memang Iya kan, ini bener, Pak. Nggak seperti saya dulu kan pernah lihat. dia kan benar. Mahasiswa Iya. Ini zaman dulu, Pak. Prestasi ya, kalau dia buat prestasi gitu. Jadi yang paling menentang awal ada nggak di keluarga? Enggak sih, alhamdulillah sampai saat ini tuh ya udah aja kalau misalkan emang hobinya positif, selagi enggak yang macam-macam ya, karena kan remaja banyak Iya. ke arah-arah yang negatif ya. Nah tapi kalau menurut Amel ya hobi Amel sih sejauh ini aman aja sih, positif aja sih. Gitu Bang. Iya. Nah, Selalu sirkuit ya, Pak, ya? Kalau nyoba ya? Iya dong, di sirkuitnya kayak Bapak di ini Iya, kan, di lintasan jalan jalan raya, raya waktu itu iya. kan. Pekerjaan Pasis selain sabar apa sih Pak? Sebenarnya kan kalau sabar kan memang ya di luar jam kerja lah sebenarnya kan. Sebenarnya saya nggak iklan ya. Ya, enggak Pak, ya enggak Pak. Ngiklan juga nggak apa-apa. Saya itu bergerak di proyek. Saya jual jasa. Jasa untuk apa? Contohnya kayak meja top table atau kitchen set. Saya dari granitnya, granit, marmer, hubungan dengan granit, lantai marmer, granit. Saya supply itu. Saya masang perawatan sampai profil sampai pemasangan seperti itu. Itu pekerjaan aslinya Pak Sis. Saya borong. Oh. Maka saya yang ngatur waktu saya. Oke. Tinggal tukang-tukang saya kalau malam hari butuhnya apa-apa sudah kita BP, besok nanti buat ini. Oke. Selesai pagi kita sudah. Tapi itu Bapak berarti sambil sabar itu setiap hari? Setiap hari. Bener-bener setiap hari? Hampir full setiap Tadi malam juga Pak? Tadi pagi berarti? Tadi pagi ya? Pagi. Gimana? Tadi pagi nggak begitu banyak. Kemarin yang banyak. Ini hasil Ini pagi. mana nih? Ini kemarin sama paginya, 3 jadi satu. Gitu. Biasanya sehari itu berapa titik Pasis? Kita karena waktu kita terbatas ya. Saya kalau pagi jadi gini, habis subuh itu kan jam 4.15 menit. Saya setengah 5 saya udah keluar dari rumah. Keluar dari rumah, saya kan pelan kan. Kadang-kadang kan jam 5 kurang seperempat, jam 5 kurang 10, saya sudah sampai jembatan Selipi itu. Jembatan Selipi, saya jalan pelan gitu kan. Saya videoin, alat saya masih kosong. Oke. Saya di kawasan, jadi kan gini, saya memberi edukasi ke masyarakat, saya bukan nyari-nyari, bukan istilahnya mengada-ngada. Ini real, nyata. Ranjau paku kalau ada saya katakan ada, kalau tidak saya katakan tidak. Bukan tiba-tiba dibuat-buat tempel-tempelin sendiri ya Pak? Enggak. Makanya sebelum saya unggah ke IG juga ini kan, ini saya videoin. Alat kita masih kosong. Berarti Pak Sis juga ada IG-nya ada? Ada IG. Woi. Apa? TikToknya juga. Oh ada TikToknya juga. Kasih tahu dong Pak. Pak. Jadi nanti Jasran juga follow. Ya pokoknya Siswanto Sabar TikToknya juga. Oh, Siswanto Sabar. Silakan di follow Jasran ya. Dan itu biasanya sehari itu bisa berapa kilo paku yang didapat? Tahun berapa ini sekarang? Kalau sekarang atau tahun yang dulu? Kalau paling banyak ada paling banyak berapa? Pernah sampai 17 kilo. Sehari. Sehari dari pagi subuh itu sampai jam 12 malam. Itu 17 kilo kita paku. kumpulkan. Ya. Karena kita kan kalau pagi kita sapu, jam 2 kita sapu lagi, nanti malam kita sapu.
Itu tahun 2010, 11, 12 sampai 2016 tuh Ranjau Paku sudah darurat Jakarta ini. Oh, nah setelah didapat ini paku poin ini Bapak dapatnya 2 hari nih ya, segini nih. Ini pakunya dikemanakan? Apakah dikembalikan ke tukang? Jadi balik. Ini kemanain Pak? Ini dijual jangan laku. Iya makanya ini dikemanain. Akhirnya diapain? Oh pasis. Ya kita kumpulkan aja, sebagian ya kalau itu kita buang gitu aja udah. Oh dia Kalau ya. sekarang ya se-ember itu masih ada juga, masih kita simpan juga. Masih kita simpan. Kemarin yang paku Ranjau Paku asli kemarin kita taruh di Tomang. Di Tomang itu ada pos polantas itu. Kita taruh situ kemarin 1 karung itu. Karena di tempat saya juga rumah saya sempit, saya tinggal di gang kecil gitu. Iya. Gitu kan. Udah penuh paku juga ya Pak. Kata istri Bapak, ngapain sih pulang-pulang bawa paku gitu. Iya. Karena kita untuk dokumentasi aja Pak. Sisakan beberapa untuk dokumentasi gitu kan. Ini mungkin Jasfriend juga pada bertanya, apakah tim Saber ini terafiliasi dengan kepolisian? Karena kan Pak Sis kan ini dengan ada atribut kepolisiannya. Ini boleh diceritain nggak Pak? Rompi ini sejarahnya dulu tahun 2012 saya mewakili tim Saber untuk mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolda Metro Jaya. Wih luar biasa. Waktu itu Pak Irjen Untung S. Rajab. Pak Untung. Saya mewakili, saya di briefing untuk barisnya, untuk lapornya. Setelah itu saya dipakai rompi ini. Ada tahu nggak Mas ini? Apanya? Ada yang membedakan ini? Apa tuh? Yang kalau yang polisi asli, yang Polri ini, Tribrata ini posisi di kiri. Oh. Karena kan kami ini di kanan, Polda Metro di kanan, karena kita pemberian. Karena kita mitranya ditaruh di kanan. Jadi tim Saber ini sudah menjadi mitranya kepolisian. Kita di bawah naungan Kamsel, Kasudit Kamsel, Keamanan Selamatan Jalan Raya. Di bawah naungan seperti itu. Berarti memang sudah diakui ya. Ya. Jadi kalau misalnya pun ada oknum-oknum itu tiba-tiba marah ke tim Saber nggak bisa. Saya udah ada di bawah. Sampai kemarin Pak Gakum juga Pasis siap undang. Nanti kalau terjadi apa-apa di jalan raya, kalau orang yang ketangkep Pasis telepon saya. Nanti akan saya pidanakan orang. Iya. Karena Gakum itu yang untuk jalan raya bagian Gakum itu kan. Seperti itu. Nah, gimana nih kalau misalnya nih Jasfriend ada yang mau bergabung jadi relawan Saber? Saya senang sekali. Caranya gimana Pak? Ngubungin Pasis kah? Ya, atau? boleh ngubungi saya. Tapi ya saya tanya dulu di mana. Sekarang titik Ranjau Paku banyak kan di Jakarta. Nah ini jadi keingetan. Boleh nggak dibocorin sekarang nih buat Jasfriend yang ada di Jakarta atau Jabodetabek supaya tahu titik-titik rawan Ranjau Paku itu di mana aja? Kita juga tahu ya, jadinya kita tahu juga ya. Sama jam-jamnya Pak. Iya. Belum dijawab yang itu. Hah? Yang itu tadi belum dijawab. Dijawab yang mana nih? Yang tadi yang mana sih saya nanya? Iya, yang tadi itu kan yang mau bergabung itu. Oh yang mau bergabung. Oh iya ya lupa. Satu-satu. Ntar aja yang bergabung ini Ya. dulu deh, ini dulu. Ya. Abis itu bergabung. Ya, ini kalau ada masyarakat yang peduli dengan Ranjau Paku di jalan raya, hubungi kami. Lah ini yang mau bergabung dong. Katanya nanti dulu. Saya diarahin. Ya seperti itu. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Terusin Pak. Iya. Makanya kan hubungi kami. Tapi nggak ada yang bayar. Ya, intinya namanya relawan. Seperti itu Iya. kan. Hubungi kami, nomor telepon kami di ya. Ya pokoknya hubungin ada IG-nya Pak Siswanto Saber. IG saya pokoknya tim Saber 509. Oh. Ya, tim Saber 509. Iya. Mungkin Kalau bisa jadi ini agenda komunitas motor juga Bang. boleh. Iya. Jadi positif Sebenarnya ya Bang. kita juga kerjasama dengan komunitas. Iya. Waktu itu ya mohon maaf ya dengan boleh sebutin mereknya nggak ini? Boleh kalau boleh. Dengan Yamaha kami ada juga Honda Yamaha Vision waktu itu ya. Terus kita dengan Honda V apa itu yang agak sport itu, yang Matic Sport itu. AVR apa ya? VR. Bu Fiar mau. Verza. Itu juga kita ada agenda selainnya Pasis nanti minggu keberapa kita nyapu Ranjau Paku seperti itu. Oh, pokoknya ya intinya adalah sebenarnya nih buat Jasfriend yang punya komunitas motor juga bisa nih barengan. Ya. San Mori barengan sama Pak Night Night Ride, Ride gitu barengan. Saya lebih suka ini senang sekali ya. Dengan adanya komunitas yang peduli, sedikit banyak juga shock terapi. Buat
shock terapi ya para oknum Iya, yang nakal itu. banyak nih gengnya nih. Jadi gimana? Kekuatannya Iya, lumayan iya. juga ini kan seperti itu kan. Tapi beda Pak. Beda emang beda. Ya beda pasti karena Iya. jadinya banyak yang mendukung kan. Ya. Dengan adanya seperti itu, dengan konvoy yang banyak aja, dia udah jiper ya. Jiper duluan, dia betul. Ternyata temennya banyak juga seperti itu kan ya. Nah boleh lah hubungin Pak Sis. Jadi kalau tadi mungkin kisahnya Pak Siswanto ini menginspirasi teman-teman yang punya atau just friend yang punya komunitas motor, silakan menghubungi Pak Sis untuk bareng-bareng menyapu si Ranjau Paku ini. Dan sekarang, itu bocorannya di mana tuh? Pokoknya sekarang ini titik Ranjau Paku paling banyak di Jalan Gatot Subroto ya, mulai dari Tanjakan Selipi mengarah ke Cawang. Paling banyak itu. Terus itu paling banyak itu seberangnya pertama ya, titik pertama seberang MPR, MPR DPR itu ya, seberangnya tapi yang arah ke Semanggi. Iya betul. Di situ jalur lambat sama jalur cepat hindari. Oh. Terus maju lagi nanti begitu keluar tol Senayan itu. Pintu tol itu ada Ranjau Paku tuh sampai Jalan Puspita, Angkatan Laut. Iya. Nanti maju lagi, ada lagi turunan dari jembatan Senayan, Senayan itu turun, itu titik Ranjau Paku, di depannya itu apartemen Park Royal. Iya itu yang depan Park Royal. Terus maju lagi di bawah jembatan Semanggi Polda Metro Jaya itu biangnya Ranjau Paku kalau pagi hari malam hari. Maju lagi mau masuk pintu tol Semanggi 1 itu biang Ranjau Paku. Maju lagi nanti ada itu Bank Victoria, Bank Victoria itu itu Ranjau Paku juga. Maju lagi nanti pom bensin itu titik Ranjau Paku. Maju lagi Patra Jasa Ranjau Paku. Maju lagi sampai Balai Kartini, sampai jembatan ke atas itu Ranjau Paku. Terus nanti sampai Pancoran sampai Tebet itu nggak ada habisnya itu. Jadi saya simpulkan Gatot Subroto sampai dari jembatan Selipi sampai MT Haryono ya. Saya bilang itu kan saya pernah ya hati-hati kawasan titik-titik rawan Ranjau Paku. Gatot Subroto bilangnya Ranjau Paku. Ranjau Paku menghantui Anda saya bilang. Ya, itu selalu saya katakan. Dan itu saya sampaikan ya seandainya penyapuan hari ini nggak ada Ranjau Paku, ada jamnya, ada durasinya, saya foto cekrek. Ini loh hasilnya. Saya posisi kosong, ini loh hasilnya. Saya nggak pernah ngada-ngada. Kalau nggak ada, saya katakan tidak ada. Iya. Seperti itu. Berkurang, saya katakan berkurang. Nanti drastis lagi, nambah lagi, ada lagi seperti itu. Itu. Kayak orang minum obat aja jadi kan, angkat-angkatan juga gitu. Iya. Tapi Pak, saya penasaran ada nggak sih Pak yang akhirnya memberikan apresiasi kepada tim Saber? Kebetulan kami juga sudah jadi mitranya Jasara Harja juga. Oh. Ya, udah berapa tahun? Ya hampir 7 dari 2013 kami sudah 2012 kami sudah dijadikan itu Mitra Jasara Harja. Kebetulan Jasara Harja ini juga membantu kami juga. Istilahnya ada sumbangan juga untuk kegiatan kami juga. Iya. Ada donasi kemarin kan ya alhamdulillah donasi itu kita belikan kayak lampu lalin, kita belikan magnet, gitu kan untuk safety kegiatan kita seperti itu. Luar biasa. Nah, sisanya nanti masuk uang kas. Untuk apa itu? Nanti kalau ada teman kita yang sakit kita ambilkan dari itu. Buat si relawan-relawan itu. Kita tidak bisa menguasai sendiri, nggak bisa. Iya. Karena di relawan Sapu Bersih Ranjau Paku ini dengan anggaran dasarnya sudah jelas, semuanya tersusun rapi, ada ketuanya, ada wakilnya, ada bendaharanya di situ. Jadi emang udah rapi lah organisasinya ya. Walaupun hanya segelintir orang yang peduli kita, seperti itu. Oke, ada pesan nggak nih dari Pak Siswanto kepada Just Friend untuk lebih safety lagi untuk menghindari si Ranjau Paku untuk berkendara di jalan? Sebenarnya saya berpesan tekanan angin harus kencengin agak sedikit keras. Kalau bisa tubles. Bannya jangan yang halus, yang ya minimal batiknya ya jangan, kalau kepala gundul mungkin biasa ya, kalau ban gundul janganlah seperti itu ya. Seperti itu. Kalau kepala gundul boleh ya. Seperti itu maksud saya itu seperti itu. Karena apa? Kalau bannya masih bagus kan tebel dia. Kalau tekanan anginnya kenceng, ini mental mas. Mental. Nggak mau. Mental. Terus kalau bisa syukur-syukur ada cairan anti Ranjau Paku. Tapi ya semua ada plus minusnya. Cairan itu kan kadang-kadang suka menyumbat di pentilnya. Tapi sedikit banyak itu terselamatkan. Oke. Itu dari pesan dari Pak. Terus hindari jalur pinggir sama jalur cepat.
Jadi tengah aja. Ah. Tapi kan kalau motor di tengah suka diklaksonin. Betul, kadang-kadang bisa seperti ini itu. kiri. Ya seperti itu, itu biasa lah itu kan. Nah. Kalau memang lewat jalur pinggir, yang penting kenalin daerah-daerah Ranjau Pakunya aja. Ya yang tadi Ya, betul. Pak Siswanto sempat sebut ya. Ya, sebut kan, beberapa daerah tersebut ya. Pokoknya pelan aja, kalau pelan insya Allah nggak nancep. Iya. Gitu ya. Semakin kecepatan tinggi semakin cepat untuk nancepnya. Oh. Jadi kalau lebih baik sepanjang jalan tadi jembatan Selipi sampai MT Haryono dorong aja ya Pak. Suruh pelan. Gimana Pak? Hah? Jadi nanti nggak nyampe. Dari Amel sendiri ada pesan nggak? Mungkin apalagi ya konotasi pengendara motor perempuan itu kan dianggapnya kalau pasti cewek nih, emak-emak nih sen kanan belok kiri. Nah itu ada pesan nggak? Walaupun itu kan nggak semua perempuan ya. Ya nggak wanita juga sih. Iya, sebenarnya. cowok juga ada ya, gitu. Ada yang cara berkendaranya juga nggak benar gitu. Mungkin Iya. memang berpesan lebih safety aja lah buat di jalan, karena kan kadang bukan buat kita aja tapi buat orang-orang yang di sekitar juga. Iya, pengendara. Iya, lebih safety dalam berkendara, terus lebih aware aja lah sama sekitar-sekitarnya. Itu sih, sama mau ucapin terima kasih sama tim Saber ya, Pasti karena kan luar biasa. sangat tertolong Iya, sebagai pengendara motor ya. pengendara motor, pengguna jalan Betul. raya, sangat-sangat berterima kasih. Mungkin suatu waktu komunitas Amel bisa ikut mendukung kegiatan pas Iya, Saber ini. bareng-bareng. Gabung gitu kan. Mau Iya. kita jadwalkan, kita mau. Iya, karena kan Ya, komunitas kenalin. motor suka netrat, suka Sanmori. Jadi kalau ada kegiatan positif, kenapa enggak gitu teman-teman komunitas motor? Kan banyak ya di Jakarta. Nggak cuma nongkrong doang ya. Jadi biar ada kegiatan positifnya juga. Makanya waktu itu ya Yamaha Fiction kita jadwalkan tuh ya istilahnya apa ya? Antusiasnya bagus sekali, dan positif sekali dia waktu itu kan. Ya, Tapi sekarang udah berkurang kali ya Pak ya, apanya itu? komunitas-komunitas motor. Ya akhirnya lama-lama dengan waktu mungkin sebenarnya dengan usia. Mungkin gitu, nanti ya. bisa Ngobrol lah kita sama Amel. tingkatkan lagi Iya. kelasnya. Sebenarnya kalau banyak komunitas-komunitas yang bergabung peduli itu sebenarnya gampang sekali. Itu Iya. cepat. Itu. Saya makanya kan selalu berteriak ayu kita berantas Ranjau Paku ini, kita berantas Ranjau Paku ini kan gitu kan. Satu Ranjau Paku ini makanya nilainya mahal sekali buat saya ya. Iya, Orang iya. kan nggak tahu ya. Ini nilainya berharga sekali buat saya. Ya karena tadi ada cerita-cerita Pasis yang mungkin Jasren sudah dengar, ada yang kecelakaan, ada ya seorang ibu dan suaminya kecelakaan gara-gara Ranjau Paku. Jadi memang itu berharga sekali, nilainya nyawa soalnya. Saya pernah apa itu ya, mohon maaf nih saya ini cerita sedikit ya. Udah banyak loh dari tadi. Keluar air mata tuh ya Allah, mudah anak saya dimudahkan. Iya. Alhamdulillah anak saya masuk polisi 2014 Alhamdulillah. kemarin tuh nggak pakai uang Pak. Iya luar biasa. Nggak pakai uang, sekali masuk langsung jadi masih kelas 3 kemarin. Berarti anak Bapak udah bergabung udah menjadi anggota polisi. Anggota Polri. Oh, Sekarang di luar Krimo biasa. sekarang. Di Kriminal Umum di Polda Metro Jaya. Wah, luar biasa. Ya dulu tuh ikut ngambilin Pak. Ranjau Paku itu. Iya. Itu saya banyak yang nolong Pak. Iya. Merinding saya ngomong, banyak yang nolong. Alhamdulillah Pak. Orang katanya sampai berapa ratus juta, berapa juta, saya nggak pakai uang masuk polisi. Anak saya pinter Pak. Wah, luar biasa. Pinter, fisiknya bagus Pak. Iya. Semuanya akademiknya, psikotesnya, jasmaninya, semua mumpuni. Oke, mungkin next episode kita undang anaknya Pak Sis ya, biar dia bercerita sendiri. Tapi terima kasih atas kehadirannya Pak Siswanto, Mbak Amel juga terima kasih udah berbagi cerita penuh inspirasi buat Mbak Amel sebagai motor entusias yang tadi dibilang juga ya, kita harus berhati-hati supaya apa? Supaya kita juga nggak cuma buat kitanya sendiri safety-nya, tapi buat pengendara dan pengguna jalan yang lainnya juga. Terus juga dari Pasis juga tadi sebuah kisah yang sangat menginspirasi kita ya Mel ya. Bahkan Amel juga tadi sampai mau netesin air telinga tadi ya. Sampai saking sedihnya gitu. Jadi ini mudah-mudahan jadi inspirasi yang sangat bagus buat Jasren juga yang nonton podcast Jasara Harja ini ya. Terima kasih Pasis. Terima kasih Amel, dan jangan lupa buat Jasren untuk terus saksikan podcast Jasara Harja dan berikan komen di bawah dengan pembahasan menarik apa lagi ya yang mungkin bisa kita bahas di podcast Jasara Harja ini supaya kita bisa terus menginformasikan
yang bermanfaat, informasi-informasi yang bermanfaat kepada masyarakat Indonesia. Jika terjadi kecelakaan, jangan lupa laporkan kepada pihak kepolisian dan Jasara Harja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Jasara Harja, tetap utamakan keselamatan di jalan raya dan hati-hati di jalan. Saya Angga Nggok pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya.